the current world conditions. We must be able to develop according to the times. So many things don't make sense. But now it's happened in the world. For me, learning a new things is an important thing for the future. I always learning to be able to build my future career by learning all about digital according to digital industry right now in every single time. Sometimes I thought this was not important for me, but I'm sure if I can keep up with it, I will be able to be the captain of my own ship of happiness and for the future. And now, I wanna be the one of those people who can build something as great and can be an inspiration for the next generation who watching to this story. So this is my goals, and this is my life. This is me who care about the young generations for the next life. Thank you. Halo, nama saya Kevin Septiano. Saya berusia 17 tahun. Saya adalah salah satu siswa dari SMK Negeri 10 Garut. Di umur 17 ini, alhamdulillah saya bisa mendapatkan banyak penghargaan dan sedikit ilmu yang bisa memotivasi bagi kalian yang menonton ini. Saya mempunyai keahlian di bidang multimedia dan saya bisa mengaplikasikannya menjadi sebuah prestasi. Bagi saya, belajar itu suatu hal yang bisa merubah masa depan. Apalagi di zaman sekarang, dengan berkembangnya teknologi, mau tidak mau, secara tidak langsung dan sering berjalannya waktu, kita itu diarahkan untuk mengikuti zaman ke zaman, dan kita harus mempelajari itu semua demi kepentingan masa depan kita. Saya ingin bercerita tentang pengalaman bersejarah bagi saya, yaitu saya mempunyai prestasi di sekolah sewaktu saya kelas 11. Saya mengikuti ekstrakurikuler musik paduan suara, dan berkat Tuhan saya juga diangkat sebagai pemandu nada kepada tim paduan suara sekolah saya untuk mengikuti lomba paduan suara se-Jawa Barat waktu itu. Dan alhamdulillah di situ tim paduan suara sekolah kami mendapatkan juara 1 tingkat Jawa Barat. Dan ketika saya baru masuk kelas 12,
saya mengikuti Test of English International Communication atau yang disebut dengan TOEIC untuk meningkatkan skill bahasa Inggris saya, dan alhamdulillah di situ saya masuk peringkat 10 besar waktu itu. Dan di situ pun saya juga diberkati Tuhan, saya diangkat menjadi caster di setiap acara-acara kompetisi game di Garut. Kegiatan saya saat ini, saya menghabiskan waktu luang saya dengan belajar suatu hal yang baru yang saya sukai, dan sekaligus itu termasuk hobi saya, seperti belajar tentang psikologi, bahasa Inggris, dan seni musik tentunya. Saya terus mengembangkan itu semua, dan saya selalu belajar bagaimana membuat hobi saya menjadi suatu hal yang bisa menghasilkan, bisa bermanfaat bagi orang sekitar. Sebenarnya ini adalah suatu hal yang seru bagi saya. Ketika saya membuat wishlist, saya yakin bahwa setiap impian yang saya tuliskan akan tercapai. Impian di setiap awal tahun, dan buku tulis tersebut berisi target-target impian dan harapan saya di tahun ini. Dan itu bisa membuat saya bersemangat untuk menggapainya. Karena ketika buku itu sudah saya tulis dan saya cetak, saya tempelkan di dinding kamar saya, dan ketika setiap bangun pagi, saya selalu membaca dan melihat tulisan itu, seakan-akan ada suatu hal yang mengajak saya untuk bersemangat melakukannya. Dan itu bisa menjadikan saya agar tidak bermalas-malasan. Jadi ketika saya merasa malas, terus tiba-tiba bawaannya pengen rebahan gitu, si buku impian itu selalu terbaca, sehingga saya merasa malu ketika rasa malas saya itu muncul. Dan seketika itu pun kemalasan saya sudah agak berkurang ketika saya melakukan hal tersebut. Dan alhamdulillahnya di tahun 2020 kemarin, berkat buku target pencapaian tahunan tersebut, akhirnya di tahun kemarin saya bisa mewujudkan beberapa list dari harapan tersebut bisa tercapai. Namun ada beberapa list yang belum tercapai, tapi setidaknya ada hasil. Di tahun ini pun saya melakukan hal yang sama juga, dan saya berdoa semoga di wishlist tahun ini bisa tercapai semua yang saya inginkan. Saya mempunyai prinsip yang kuat di dalam hidup saya, yaitu jangan segan-segan untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi-tingginya, asal kita konsisten dan tidak malas. Kunci sukses itu cuma satu menurut saya, yaitu jangan malas. Karena sifat malas itu adalah suatu hambatan yang berat bagi kita untuk melakukan sesuatu, ya gak? Maka dari itu, marilah kita rubah, jadilah manusia semanusia-manusianya. Buatlah suatu kebanggaan bagi orang tua dan diri kita. Jangan malu untuk mempunyai mimpi yang tinggi. Bermimpilah setinggi langit. Karena mimpi itu gratis. Masa gratis juga mau? Ada suatu kata yang selalu saya ingat, yaitu try and never stop to reach it before you have a success. Semoga video ini bermanfaat. Saya Kevin, dan sampai jumpa.